Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Semoga semakin hari kerinduan kita untuk belajar firman Tuhan semakin besar. Bapak Ibu, realitas kehidupan selama ini mengatakan, kalau kamu mau menang, kamu harus kuat. Menjadi menarik karena pandangan kekristenan melihat lebih dalam dari sebatas kalimat di atas. Mari kita sama-sama belajar lewat perenungan firman Tuhan hari ini. Kita siapkan hati, kita berdoa. Dimuliakan namamu Tuhan, untuk hikmat-Mu yang tidak terbatas, tidak terselami, yang memberikan kami juga kemampuan untuk mencerna, untuk mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, saat ini arahkanlah hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Kami mau belajar firman Tuhan, kami siap dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Gema hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 10 dengan tema Kuat ketika lemah. Saya hanya akan membacakan ayat 7 sampai 9. Dan untuk lebih memahami secara utuh, saya menghimbau Bapak Ibu bisa membaca dari ayat pertama sampai yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu yang terkasih, di awal perikop ini, Rasul Paulus bercerita tentang penglihatan-penglihatan yang dialaminya, yang sebenarnya dia lakukan hanya untuk menanggapi kritikan dan tuduhan para rasul palsu yang mempertanyakan kerasulannya. Kisah penglihatan yang disebutkan oleh Rasul Paulus di ayat 2-5, Rasul Paulus memakai kata ganti orang itu. Itu sebenarnya adalah kisah tentang dirinya sendiri. Alasannya jelas, karena Rasul Paulus tidak mau memegahkan diri. Keengganan Rasul Paulus untuk bermegah atas penglihatan-penglihatannya juga ditunjukkan selama kurun waktu 14 tahun. Rasul Paulus tidak pernah menyebutkan penglihatan-penglihatannya ke dalam surat-suratnya yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, jika Bapak Ibu membacanya nanti di ayat 2-5, diceritakan Rasul Paulus diangkat ke tingkat 3 dari surga atau Firdaus. Menurut pandangan Yahudi, ini merupakan status yang mulia. Firdaus menunjukkan wilayah yang tidak kelihatan tempat Allah berada. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa Rasul Paulus mendapat kehormatan khusus dari Allah. Tetapi, supaya Rasul Paulus tidak memegahkan diri, dia diberi duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis yang menghantamnya. 3 kali Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Allah bersedia menyingkirkan utusan iblis itu. Namun, Allah mengetahui yang terbaik.
Allah mengizinkan Paulus tetap memiliki duri dalam dagingnya. Dan sungguh luar biasa respon Paulus. Rasul Paulus berkata, "Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia kekuatan seorang Kristen yang sejati. Bukan sisi lahiriah yang mengesankan, bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, bukan gelar, bukan jabatan, bukan kehormatan, ataupun penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kekuatan seorang Kristen sejati ditemukan di dalam hati orang yang bersikap rendah hati, yang sepenuh kesadarannya memberi diri bergantung seutuhnya hanya kepada Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh beriman dan mempercayai Allah, khususnya pada saat kita mengalami kelemahan? Apakah saat ini kita sudah mengandalkan kekuatannya? Atau kita sudah merasa cukup mampu dengan kemampuan kita sendiri? Sudahkah saat ini kita menyerahkan segala kekhawatiran dan kelemahan kita kepada Tuhan? Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah akan memakai setiap kelemahan kita untuk menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Mari Bapak Ibu, kita mau mengakui segala kelemahan kita, segala keterbatasan kita, dengan belajar dengan Rasul Paulus yang berkata, "Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Mari kita berdoa. Bapa, kami mengakui kelemahan kami. Kami tidak sanggup melakukan tanggung jawab kami, pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan pelayanan-pelayanan kami tanpa anugerah-Mu yang menyertai. Bapa, pakailah setiap kelemahan dan keterbatasan kami menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk bisa menyatakan kuasa-Mu yang ajaib, yang bisa memberkati orang lain. Sehingga untuk itu Tuhan, kami tidak punya alasan untuk menyombongkan diri. Kami tidak punya alasan sedikit pun untuk memegahkan diri. Sebab jika kami lemah, kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur. Kau buat iman dan pengharapan kami semakin bertumbuh lewat kelemahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu, Tuhan memberkati.